Oke, ya. Ini kita sudah coba di start dulu. Dan kita coba jangan lupa ya, dimasukkan dulu setting setting point MF 800. Misalnya targetnya kita ingin hari ini 100 liter dan pemanasannya itu targetnya 100 derajat. Oke. Apakah bisa masuk 100 derajat? Oke, ya. Ini sudah teman-teman bisa coba dilihat ya. Kita akan coba masuk ke step pemilihan mode dulu ya. Di mana mode ini kita akan langsung coba masuk ke mode 1 deh ya, biar cepat I0.2 mode 1. Artinya timer presetnya udah keisi 10 nih. Jadi timer yang ini sudah terisi 10 dan 15 ya. Pada saat tombol start ditekan I0.0 ya. Nah, ini akan bergerak 10 detik. Ini teman-teman perhatikan. 10 detik. Kemudian ini aktif ya. Timer no.key yang ini aktif. Nah, tetap aktif ya. Yang Q03, Q02 tetap aktif. Sampai ini 15 detik akan mati semua. Pompa 1 dan pompa 2. Jadi ini seolah-olah kita punya resep satu yang operasiannya seperti ini gitu. Nah, pompa 2, pompa 1, 3 padam atau mati, masuk ke pompa 1. Di mana pompa 1 itu pompa yang terakhir, dia mengisi harus sampai set point yang diinginkan. Set pointnya berapa? Set pointnya inginnya 100 liter gitu ya. Kalau misalnya 100 ini sudah tercapai 100 liter, berarti ini sudah aktif. Kita coba pindahkan sedikit-sedikit ya. Ini berapa liter? 70 liter ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini saya dikira-kira dulu. Ini misalnya sampai kelebihan nggak apa-apa 200, tapi ini kalau teman-teman ingin lihat, ini hasil interpolasinya 200 atau 100 liter, berarti di sini deh. Kita coba. Kita turunkan lagi. Nah, ini udah mending lah 100 liter. Artinya pompa 1 sudah berhenti ya. Set pointnya sudah tercapai, kemudian teman-teman bisa lanjut ke step berikutnya. Heater bekerja. Heater bekerja sampai 100 derajat ya. 100 derajat itu biasanya di sini saya bisa prediksi ini 11.000 ya. 11.000 ini masih 87,5 sampai mungkin 12.000. Ini 12.000 nih setengahnya dari 200 derajat. Oke. Step heater, ini heater sudah mati, teman-teman. Motor agitator bekerja nih. Nih, bolak-balik ini. Nih, bolak-balik. Selama berapa detik? 20 detik tuh. Ini akan bekerja bolak-balik, mengaduk ya. Pada saat timer 4-nya ini 20 detik, ini sudah 20 detik belum ya? Nah, ini sudah 20 detik. Motor mengaduk, mati. Kemudian pompa distribusi aktif. Dan aktif sampai ini 0 ya. Teman-teman ini kan 0 ya. Nah, pompa distribusi mati. Dan sistem sudah selesai bekerja. Jadi alhamdulillah nih teman-teman sudah 50 menit hanya proses mixing, tapi saya coba percepat untuk di proses berikutnya. Ya. Jadi ini sudah berhasil programnya sampai tahap terakhir. Jadi seolah-olah ini sudah terdistribusi ke sini ya, ke tangki. Nah, step berikutnya teman-teman, saya coba tidak akan menginterpolasikan level tangki yang ini ya. Jadi ini kita tembak langsung dengan nilai memori supaya sequentialnya masuk. Karena kalau teman-teman bisa nanti kan ada case tadi, teman-teman bisa langsung coba pakai interpolasi case sensor yang di sini ya. Oke, kita masuk ke step operasi peeling ya.
operasi filling. Di mana operasi filling pun sama ya. Oke, teman-teman bisa ngasih feedback boleh sambil saya rehat ya. Lumayan. Tapi ini menarik ya. Untuk beberapa case atau saya bisa spill sedikit, teman-teman kalau berkarya di automation engineer atau misalnya sambil jadi programmer SCADA gitu, HMI, itu banyak sekali permintaannya dan kompleksitasnya menarik dan luar biasa juga ya. Luar biasanya karena kita akan terus berkembang mengikuti teknologi yang sangat cepat ya, pesat di sistem bidang otomasi terutama. Jadi bisa hampir setiap tahun pasti ada aja produk PLC yang baru. Oke, ini sudah selesai yang mixing. Kita akan masuk ke filling. Tentunya kalau kita berbicara filling pun sama. Jadi ada mode ya. Jadi mode juga gitu. Jadi kita akan buat hal mode yang sama. Di mana mode yang pertama itu alamatnya, mohon maaf ini sambil saya pindah-pindah ya. I0.6 dan I0.7. Kita akan buat I0.6. Kita akan masukkan M, misalnya 300 gitu ya, supaya cepat ya. Package 1. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya bikin program, masalah memori ini harus di-manage ya. Di-manage supaya teman-teman nggak bingung pada saat nanti troubleshooting biasanya ya. Bahaya nanti kalau misalnya teman-teman bikin program, teman-teman lupa cara troubleshootingnya gimana, atau misalnya ada pengembangan. Nah itu bisa jadi blunder juga buat kita gitu. Package 1. Kemudian seperti biasa kita tambahkan package 2 ya. Package 2 I0.7 I0.6. Oh iya, tadi saya lupa ya, nggak mensimulasikan mode yang kedua. Tapi pada dasarnya mode kedua itu hanya merubah isi dari timer presetnya. Package 2, kemudian M301. Oke, ini sudah bisa ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Setelah ini akan masuk ke operasi conveyor. Start stop buttonnya ada di I0.4, I0.5 ya. Jadi ini mode yang ke package 2. Start stopnya ada di, tadi mohon maaf, I0.4, I0.5 ya. Oke, kita buat I0.4. Ini anggapannya standby field. Gitu ya. I0.4. Ini adalah start field. Nah, anggapannya ini kita pakai yang standby-nya. Kalau tadi M4 kita buat M322 gitu ya. Mohon maaf ini kelebihan karena di M221 hanya sampai 1023. Oke, standby. Kemudian biasa penguncian. Kemudian kita pakai stopnya ya. I0.5. Ini saya buat nggak pakai stop 1 cycle ya. Kalau dibuat stop 1 cycle ceritanya bisa lebih panjang lagi ya. Ini sangat menarik gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Ternyata yang kita lakukan adalah mengaktifkan conveyor key 0.7. Jadi kita langsung mengaktifkan conveyor aja. Mengaktifkan conveyor yaitu M302. M302 sama dengan conveyornya
Tadi berapa alamatnya? Q0.7 ya. Q0.7 conveyor. Oke, conveyor. Kemudian Q0.7 ini mengaktifkan conveyor sampai ini harus di-NC-kan ya. Oh, mohon maaf. Di-NC-kan menggunakan sensor field dulu I0.8. Jadi eh, pada saat di posisi sensor itu terdeteksi untuk sensor filling, ya, sensor fill ini akan mati ya, mati. Kemudian akan mati juga pada saat di posisi sensor capping. Nanti saya akan jelaskan ilustrasinya. Sensor cap. Jadi di sini teman-teman, pada saat botolnya berpindah di sini atau di sini, itu akan aktif ya. Atau valve ini akan aktif, tapi sebetulnya ini akan apa ya? Ini akan menghentikan conveyor ya. Menghentikan conveyor. Kemudian ini sudah berhenti ya conveyornya, kita akan mengaktifkan dulu timernya atau mengaktifkan valve fill. Valve fill ini berdasarkan M302. M302 dan sensor fill terdeteksi I0.8. I0.8 kemudian masuk ke ini ya teman-teman, valve fill. Valve fill itu ada di Q0.8. Q0.8. Misalnya kita kasih nama valve fill. Nah, valve fill ini akan beroperasi menggunakan timer ya. Timernya ya berarti timer yang masih kosong dan tidak dioperasikan gitu ya. Karena timer ini berdasarkan ini, timer ini 20 second gitu ya. Ini kita akan aktifkan ke sini. Ini berdasarkan nanti move-nya di atas ya. Timer 5 dan timer 6 berarti. Kita coba masukkan dulu di sini. Timer 5 untuk persen, timer 5.Q.2 sama dengan 20 second. Itu untuk oke, kira-kira kenapa? Timer 5.Q. Oh, salah. Preset ya. Preset. Itu untuk filling dan ini untuk capping. Banyak banget nih teman-teman. Saya harap kita masih bisa berdiskusi di lain waktu ya. Jadi teman-teman bisa sambil mungkin berdiskusi di lain waktu boleh ya. Karena saya juga ada LinkedIn dan ya LinkedIn, IG juga ada gitu ya. Bisa teman-teman lihat mungkin ya. Ini 2 detik ya. Mohon maaf, ini 2 detik. Ini 2 detik dan untuk packaging yang kedua 25 second dan 4 second. Ini untuk setting modenya. Ini menarik nih ya. Oke. Ini 25. Kita masukkan dulu. 25 dan 4 second. Ini untuk mode ya. Jadi supaya tidak kelewat, saya balik dulu ke atas. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti. Oke, kita balik ke step ke sini. Nah, ini setelah timer ini setting base-nya lupa. Kita setting dulu karena di atas pakai second. Oke, apply. Ini akan mengaktifkan valve fill.
volatile key 0.8. Ini akan mengencekkan. Oh, mohon maaf. Ini timer 5. Timer 5.q. TM5.q ini timer ini akan mengencekkan volatile karena ini kalau misalnya sudah 20 detik menutup, kemudian ini akan menghubungkan timer 5.q memparalelkan ya supaya konveyornya jalan kembali gitu ya. Karena kalau misalnya terhenti ya berarti prosesnya tidak berhasil. Oke, ini meng-NO-kan ya. Kemudian masuk ke tahapan proses berikutnya. Teman-teman ya. Masuk ke tahapan proses berikutnya, kita lihat add-run terlebih dahulu. Ini pakai silinder cap ya. Dan ini dipengaruhi oleh M302. M302, kemudian I0.9 ya. I0.9. Kemudian masuk ke silinder cap atau pneumatik ya, atau solenoid dulu. Biasanya pakai solenoid dulu. Itu Q 0.9. Itu Q 0.8. Ini Q 0.9. Dan kita bisa masukkan timer berikutnya. Ya. Kita masukkan timer berikutnya. Ini tidak bisa, harus digeser dulu supaya ada space. Oke. Dan ini timer 5, ini timer 7 ya. Kalau 6 apa sudah dioperasikan atau belum ya? Tapi timer 7 nggak masalah lah. Ini timer 7. Kalau di sebelumnya ini timer 5 sudah digunakan atau belum ya? Kita coba lihat dulu. Khawatir sudah digunakan nanti tabrakan dengan proses yang operasi mix ya. Nanti kalau tabrakan ya tidak berjalan dengan baik ya programnya. Kita coba lihat, scroll, timer 0, timer 1, timer perasaan belum ya, timer 3, timer 4. Oke, aman berarti ya. Kita masuk ke operation field lagi. Jadi kita bisa pakai timer 5 dan timer 6. Di sini kita ganti timer 6. Base-nya 1 second. Ininya biarkan ya, karena nanti kan di move. Oke. Ini akan mengencekkan timer 6. Oke, saya udah overlap atau overtime kurang lebih 8 menit, tapi saya coba percepat ya, supaya tidak mengganggu istirahat teman-teman semuanya. TM6.q. Oke, apakah ini bermasalah? Karena ini ada titiknya ya. Dan timer pada saat ini bekerja, ini kan silinder capping ya. Silinder capping. Ini akan aktif, ini akan diencekkan oleh timer, dan ini mestinya mengaktifkan ini kembali. Ya. Ini mengaktifkan ini kembali, timer 6.q. Oke. Ini akan oke. Nah. Dan ini akan terus berjalan ya sampai konveyornya menghitung sensor dari counter ya. Sensor counter ini labeling biasanya lewat aja gitu. Jadi ada mesin khusus biasanya kalau labeling itu. Tapi ya kita lewat proses labeling
karena kita juga membutuhkan suatu proses. Biasanya kalau labeling itu mesinnya udah otomatis aktif gitu. Ada sensor juga dan aktuatornya. Kita langsung masuk ke counter. Counter teman-teman bisa pakai counter, bisa pakai increment decrement, tapi saya coba mau pakai increment ya. M berapa tadi? Mohon maaf, saya balik M302. Kemudian nanti di sini ada increment. Incrementnya kita masukkan ke memorinya. Counter itu coba saya masukkan persen MW 440 aja ya. Ini saya random acak supaya teman-teman nanti bisa coba dibuatkan tabel I/O-nya sesuai gitu ya. Supaya enak. Ini kita masukkan INC, kalau itu 440, kita cobain 640 gitu. Oke, salah ya. 640 MW, lupa, mohon maaf. MW 640. Oke, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Dan ini berarti dipengaruhi oleh sensor dan mode ya. Modenya adalah 300 dan 301. Kita bisa masukkan M300 dan M301. Dan tidak lupa ada sensor counter I0 10 ya. Ini dimasukkan I0.10. Kemudian ini sense count. Kemudian ini persen I0.10 juga. Karena yang menentukan ini ya. Counternya di posisi mana ini yang menentukan. Dan step yang terakhir, ini kan ada setting volume. Jadi kalau misalnya berapa liter misalnya ini 500 liter gitu ya. Ya berarti targetnya adalah 500 liter sampai 0 gitu ya. Jadi memang targetnya 500 liter ini sebetulnya connect ke mixing. Tapi kita akan simulasikan bahwa target produknya misalnya sudah terisi sekian liter dan operasi akan selesai. Operasi akan selesai itu pada saat M302 sama dengan ya. Oke. Ya, waktunya sudah habis tapi ini tinggal satu blok terakhir lagi Kak Arif supaya ini kita selesaikan dulu ya. Karena ini belum selesai. Ini M670 tidak bisa ya. Berarti kita masukkan dulu 270 dan persen di sininya asumsinya bacaan level sensornya ini sudah langsung saya baca 415 sama dengan 0. Ketika ini aktif, M270 akan mengencekkan sistem yang ada di sini. M270. Jadi otomatis sistem akan berhenti. Oke, kita save dulu ya teman-teman. Biar teman-teman bisa coba juga programnya. Kita coba commissioning lawan simulator. Oke ya, jadi seperti ini ceritanya ya. Ini lumayan kompleks sekali nih teman-teman. Karena kita asumsikan bahwa posisi airnya atau level dalam tangkinya itu sudah masih di posisi 200 liter misalnya. Oke.
Kita akan pilih mode terlebih dahulu, I0.6. Kemudian ini sudah masuk mode, kita start. Ketika sudah di start, conveyor akan aktif. Ya, presetnya sudah terisi sesuai dengan setting. 20 detik ya. 20 detik itu I0.8. Kita klik I0.8. Ini aktif filling ya. Jadi dia mengisi botol selama 20 detik. Ini berhitung 20 detik. Jadi mohon maaf agak lama sedikit. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa fokus mengikuti. Karena ini ada recordernya ya. Jadi teman-teman masih bisa buka di recorder dan file yang saya buat hari ini di share ya. Nah ini sudah 20 detik, valve fill sudah mati, artinya ini conveyor jalan kembali dan I0.8-nya sudah tidak mendeteksi. Ini tetap jalan, kemudian setelah di filling, di capping I0.9 ya. Ini akan jalan lagi, conveyornya akan mati harusnya. Oh ini sudah 2 detik ya, barusan cepat ya, berapa detik itu? 2 detik, oke, I0.6 sudah selesai cappingnya karena ngepres gitu ya, udah selesai. Dan terakhir counter I0.10 karena mode 1 yang dipilih, dia akan mengcounting di counter yang pertama. Dan pada saat ini kan logikanya digunakan filling, menyusut gitu ya, I0.11 atau ini udah selesai gitu ya, sama dengan tankinya 0. Ini akan aktif dan menghentikan proses. Ya, dan menghentikan proses standby ini tentunya conveyor juga akan mati. Dan inilah akhir dari perjalanan ya, membuat program yang kita buat hari ini. Tetapi yang menjadi satu catatan saya adalah sensor filling yang kedua itu, belum saya interpolasikan. Jadi teman-teman bisa dibuat interpolasinya sendiri-sendiri ya. Terutama di case tadi yang nanti saya akan berikan gitu ya. Oke, jadi ini programnya sudah selesai. Ini akan saya save dan saya akan share ke teman-teman semuanya. Dan waktunya Q&A mungkin 2 pertanyaan atau tadi ada yang raise hand juga. Apakah ada yang raise hand ya? Tidak ada ya? Oke. Di kolom Q&A juga tidak ada atau di kolom chat mungkin ada. Program di share ada nanti di upload di Drive ya. Di benefit yang akan teman-teman dapatkan. Ini teman-teman dapatkan gitu ya. Nanti Kak Arif mungkin bisa menginformasikan ya programnya akan di-share di mana gitu ya. Atau langsung di-share aja nggak apa-apa gitu apa bagaimana gitu ya. Nah, sambil jalan nggak apa-apa ya. Case tadi ini teman-teman bisa lanjutkan tapi dengan model yang berbeda. Misalnya tadi saya bacanya pakai 420 mA gitu ya. 420 mA. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau rubah pakai 010 volt, itu bisa gitu ya. Jadi berubah nih range-nya. Jadi harapannya di case tadi berikutnya, teman-teman coba scalingnya pakai tipe sensor yang berbeda. Misalnya -10 sampai 10 atau 0 sampai 10. Nanti dampaknya bagaimana. Kemudian bisa di sistem yang lain, misalnya stop 1 cycle, atau dari segi waktu yang teman-teman bisa modifikasi gitu. Yang penting harapannya gini, meskipun nanti di case tadi yang dibuat berbeda, tetapi secara proses sama gitu ya. Sama artinya meskipun harus ada variasi, tapi secara proses umum atau keseluruhan ya itu sama gitu. Tidak ada yang berbeda. Dan hanya dimodifikasi masalah waktu atau scaling pembacaan sensor, atau bisa jadi saya tankinya tadi simulasinya pakai tabung gitu. Teman-teman mungkin bisa kerjakan nanti simulasi tankinya mungkin berbentuk balok atau
ya nanti teman-teman bisa modelkan sendiri ya. Kalau misalnya pakai ya balok berarti panjang kali lebar kali tinggi, berarti tingginya nanti yang berubah gitu. Seperti itu ya kira-kira untuk case study. Dan mungkin akhir dari kelas Learning Style PLC Schneider, harapannya dari berbagai instruksi yang sudah saya share ke teman-teman, ya mulai dari timer dasar, aritmatik, sampai analog input, dan masih banyak mungkin yang belum saya sebutkan dan saya sudah share ke teman-teman, itu bisa mewakili teman-teman untuk lebih lebih implementatif ya dengan proyek-proyek yang di bidang automation atau bisa membantu teman-teman di pengerjaan TA mungkin atau skripsi mungkin atau project gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman. Oke, jadi nanti ini berarti Karib, halo Karib. Ya, halo Mas Cepi. Ini programnya saya save dan saya upload di mana Kak? Oke, nantinya bisa di-upload aja Mas di bagian folder benefit. Nantinya saya akan coba pindahkan Mas ke folder attachment. Oke, Teman-teman semua bisa diakses. berarti Seperti itu, Mas. mungkin saya tutup dulu ya. Terima Hmm? kasih atas perhatian teman-teman Creative People yang sudah semangat sampai di akhir sesi ini. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dalam menyampaikan materi atau ada kesalahan juga di dalam penyampaian materi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya share. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.